Sekian pujian yang telah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwa kami tetap percaya sekalipun kami sedang menghadapi kondisi yang ada seperti saat ini, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pagi ini Engkau menyediakan firman yang hidup, makanan rohani, roti hidup bagi kami sekalian. Itulah sebabnya Engkau menolong hamba, biar kiranya pengurapan Roh-Mu limpah atas hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur oleh karena kita masih dapat beribadah kepada Tuhan sekalipun dilakukan secara online dan pagi ini live streaming. Oleh karena bersama-sama kita tahu kondisi pandemi COVID-19 di negara kita sedang mengalami lonjakan, termasuk juga di kota kita, kota Semarang ini. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan satu tema pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita memberikan sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Kualitas yang terbaik. Kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selama ini kita orang-orang yang percaya disebut sebagai anak-anak Abraham secara rohani. Dan Abraham itu disebut bapak orang beriman. Nah, seringkali kita mendengar iman Abraham itu adalah iman yang ditunjukkan dengan perbuatan. Dan umumnya 2 hal yang sangat mencolok dalam kehidupan Abraham untuk ketaatannya itu atas dasar imannya, yaitu yang pertama ketika ia percaya bahwa Tuhan hendak memberinya satu kehidupan yang lebih baik, ketika Tuhan menyuruhnya meninggalkan seluruh keluarganya, tanah kelahirannya untuk menuju ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan hal yang kedua yang seringkali disampaikan kepada kita adalah bagaimana Abraham menaati perintah Tuhan yang telah mengaruniakan anak dari Sarah istrinya, yaitu Ishak, untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan tidak segan-segan Abraham itu siap untuk mengorbankan Ishak anaknya. Dan disitulah Tuhan tahu bahwa Abraham benar-benar imannya luar biasa, sehingga ia disebut sahabat Allah. Yakobus dalam suratnya menyebut Abraham itu sahabat Allah, karena Abraham memiliki iman dan imannya itu dinyatakan dengan perbuatan. Mengapa? Karena menurut Yakobus, jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Nah, kalau kita tadi membaca ayat-ayat itu, maka sebenarnya iman Abraham tidak hanya ketika dia menaati perintah Tuhan untuk pergi, tidak hanya dia menaati perintah Tuhan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal itu, tetapi juga ada semacam satu habit, satu kebiasaan hidup sehari-hari Abraham. Sehingga ia layak disebut sebagai sahabat Allah, friend of God, sahabat Allah. Nah, iman bukan hanya saudara satu kaitan secara vertikal, yaitu relasi antara kita dengan Tuhan, tetapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu bentuk yang lain daripada iman Abraham yang dinyatakan dengan perbuatannya adalah ketika dia memiliki satu mindset, yaitu kualitas yang terbaik ketika dia melayani sesamanya. Nah, dikatakan di ayat-ayat tadi bahwa Tuhan berkenan berkunjung kepada Abraham. Ada beberapa penafsiran terhadap bagian ini. Tuhan disertai dengan 2 malaikatnya, ya, dikatakan mengunjungi Abraham dalam apa yang disebut dalam dunia teologi itu dengan teofani, yaitu penampakan Allah dalam rupa manusia. Nah, mari kita akan melihat apa toh yang dikerjakan oleh Abraham ini. Ya, yang pertama dikatakan bersegera. Tadi kita telah membaca berlari menyongsong. Lalu ketika saudara-saudara ketiga tamu istimewanya itu berkenan saudara-saudara untuk datang dan menghampiri Abraham, lalu ia segera pergi ke kemah. Ia segera menemui Sarah istrinya. Dan setelah dia memberikan tugas kepada istrinya, bersegera dia berlari ke kumpulan ternaknya, lembu sapinya. Untuk apa? Untuk membuatkan makanan yang dibutuhkan oleh tamu-tamu istimewa itu. Itu berarti apa? Kata bergegas, bersegera, saudara-saudara, itu adalah satu tanda. Satu tanda apa? Satu kesigapan. Ya, kesigapan apa? Untuk melakukan yang terbaik. Bersegera untuk melakukan yang terbaik. Tidak lamban, tidak ditunda-tunda. Karena kita seringkali senang untuk menunda-nunda. Ketika kita belajar di sekolah atau di kampus, seringkali tugas-tugas kita selesaikan dengan menunda-nunda waktu. Nanti saja, masih minggu depan, masih 3 hari lagi, masih 2 hari lagi. Nah, ketika malam menjelang, saudara-saudara, untuk diserahkan atau deadline daripada tugas itu, kemudian mungkin listrik PLN mati, tidak ada genset di rumah, sudah menggunakan peralatan elektronik, tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu sehingga kemudian terlambat. Dan karena terlambat, dosen kemudian saudara, ada dosen yang tidak mau memberikan sama sekali dispensasi untuk hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya tugas itu sudah diberikan cukup lama, tapi mahasiswa ini atau siswa ini yang kemudian menunda-nunda. Dan dia berpikir everything will be okay. Ya, segala sesuatu akan baik. Padahal saudara-saudara belum tentu. Itulah sebabnya harus bergegas, harus segera. Ya, harus segera. Ada satu rekan hamba Tuhan yang diberi tugas oleh pimpinannya untuk membuka komsel saudara-saudara di sebuah daerah perumahan. Ya, diberi tugas untuk membuka 3 komsel atau persekutuan rumah tangga begitu. Dan diberi waktu 6 bulan untuk membuka 3 buah komsel di perumahan itu. Dan hamba Tuhan ini berdoa supaya apa? Supaya dia memiliki iman seperti iman Abraham. Yaitu apa yang dilakukannya diberkati Tuhan dan dilakukan dengan segera. Batas waktu 6 bulan saudara-saudara itu dipandang dia terlalu lama. Dia melakukannya jauh lebih cepat. 2 kali lebih cepat. Sehingga apa saudara-saudara? Lalu dia segera mengerjakan tugas itu. Dia menemui kantor developer dari perumahan itu untuk apa? Mengetahui jalan-jalan yang ada di perumahan itu. Supaya dengan cepat dia bisa menuju ke rumah-rumah jemaat yang diserahkan kepadanya daftarnya itu untuk diajak mengikuti persekutuan doa rumah tangga atau komsel. Dan dalam tempo 3 bulan selesai. Dan pimpinannya saudara-saudara senang. Dan Tuhan juga senang. Mengapa? Karena tugas yang diberikan itu dilakukan dengan bersegera. Penundaan hanya boleh kalau Tuhan sendiri yang menghendakinya. Tapi kalau tidak, Tuhan menginginkan kita segera dan segera.
Injil Markus, yaitu Injil yang mengisahkan tentang hidup dan pelayanan Yesus, menggunakan begitu banyak kata kemudian, segera, lalu, sesudah itu. Itu kata-kata yang khas saudara milik daripada Markus. Untuk menunjukkan bahwa Yesus pun pelayanannya di muka bumi ini segera, cepat. Mengapa? Karena saudara-saudara tidak cukup banyak waktu untuk kita menunda-nunda. Nah, ini adalah bentuk iman yang pertama daripada Abraham dalam hal memberi yang terbaik, yaitu bersegera. Nah, tentu sudah bersegera, bergegas ini tidak berarti kemudian sembrono, gerusa-gerusu, tapi dengan pertimbangan yang baik, dengan teliti, dengan cermat, semua dilakukan dengan cepat. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Abraham kedatangan tamu-tamu istimewa ini, dia itu tidak mengerjakannya sendiri. Tamunya tamu istimewa, harus segera diberikan yang terbaik. Lalu bagaimana? Nah, dia melibatkan orang lain. Dia melibatkan istrinya. Dia berlari ke pintu kemah dan kemudian sudah menyuruh Sarah, buatkanlah roti bundar, ambil tepung secukupnya untuk membuat roti bundar. Untuk apa? Disajikan, diberikan kepada tamunya itu, dan Sarah melakukannya. Tidak cukup hanya itu, Abraham menemui bujangnya, untuk apa? Sudah mengolah, dia sendiri yang pergi ke tempat ternaknya itu. Dia memilih, dikatakan sudah daging yang empuk dan yang baik, empuk baik, tidak sembarangan, tidak asal-asalan, Lalu bujangnya mengolah, saudara-saudara, lembu yang telah dipilih oleh Abraham itu. Nah, ini bicara tentang teamwork. Kadang-kadang kita ingin memberikan yang terbaik, lalu kita berkata begini, Tuhan, hatiku ingin memberi yang terbaik untuk Engkau dan untuk sesamaku, tapi aku tak mampu melakukannya, titik. Tidak begitu. Ketika kita tidak mampu melakukannya sendiri, kita mengajak orang lain. Teamwork. Yesus Kristus sendiri dalam pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi ini, dia saudara membutuhkan tanda petik orang-orang yang kemudian dimuridkannya. 12 murid Yesus direkrut untuk apa? Bekerja dalam satu teamwork. Lihat juga peristiwa bagaimana satu kali ada orang lumpuh yang sudah menginginkan kesembuhan, tapi dia sendiri tidak bisa datang ke tempat Yesus. Ada temannya, saudara-saudara, yang menginginkan juga temannya yang lumpuh ini sembuh, tapi dia tidak mungkin membawanya sendiri, sehingga dia mengajak 3 teman yang lain. Ada 4 orang dalam Markus pasal 2 ayat 5 yang dikatakan ke-4 orang itu membawa temannya yang lumpuh ke tempat Yesus. Dan teamwork ini luar biasa, karena ketika sulit untuk menemui Yesus di sebuah rumah karena berduyun-duyun orang yang datang di situ, mereka tidak putus asa. Mereka kemudian saudara-saudara membawa temannya yang lumpuh itu naik ke atap dan menurunkannya dari atap sampai saudara-saudara di depan Yesus. Dan dikatakan dalam Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Datang pengampunan, datang kesembuhan. Karena apa? Yesus melihat iman mereka. Iman ke-4 orang itu. Iman orang yang lumpuh itu. Iman saudara-saudara yang disebut dengan corporate faith. Iman dalam kesepakatan. Iman dalam teamwork. Sehingga saudara-saudara tentu ini menjadikan Tuhan itu senang. Dan mujizat itu terjadi. Ketika kita ingin memberi yang terbaik, melakukan dengan kualitas yang terbaik, libatkanlah orang lain. Satu kali satu rekan hamba Tuhan juga dihubungi oleh jemaatnya. Dan saudara-saudara jemaatnya ini berkata, Pak, tolonglah datang ke rumah saya untuk memberitakan Injil kepada papa saya. Karena papa saya masih saudara-saudara generasi kesekian yang datang dari Tiongkok sehingga tidak fasih berbahasa Indonesia. Masih menggunakan bahasa Mandarin. Bisa bahasa Indonesia, bisa ngerti tapi tidak fasih. Sehingga perlu ada orang yang menjelaskan Injil kepadanya. Nah, hamba Tuhan ini mendapatkan informasi itu, kemudian dia hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia pikir saya akan belajar dulu bahasa Mandarin, setelah itu saya akan mengunjungi bapak itu untuk memberitakan kasih Tuhan. Tapi bayangkan, belajar bahasa Mandarin tidak mudah. Kalau dia terus mau belajar dulu bahasa Mandarin sampai menguasainya,
lalu saudara-saudara baru akan menginjili Bapak itu, ya bisa saja waktunya sudah tidak keburu. Sehingga apa? Dalam hal seperti ini dibutuhkan kerjasama. Jadi rekan hamba Tuhan ini kemudian menghubungi jemaatnya yang bisa berbahasa Mandarin, bisa berbahasa Tionghoa. Diajak, ayo Pak, kita akan bersama-sama mengunjungi seorang Bapak. Nah kemudian jemaatnya itu berbicara tentang Injil. Dan hamba Tuhan ini duduk di sampingnya, dia berdoa. Tuhan supaya Injil yang disampaikan oleh jemaat ini dimengerti. Dan orang itu bisa mengambil keputusan dan betul. Dikerjakan dalam teamwork dengan kesehatian. Saudara-saudara, yang satu itu punya hati untuk mengasihi, tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dan ada jemaat yang juga punya kasih untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dia punya kelebihan berbahasa Tionghoa, berbahasa Mandarin, sehingga kemudian saudara-saudara Bapak yang diinjili itu mengerti dan menerima Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh terus hidup dan melayani sudah menjadi single fighters. Membutuhkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan memberikan begitu banyak orang di sekitar kita. Tetapi seringkali kita merasa ingin menjadi pahlawan. Seringkali kita merasa saya bisa sendiri. Iman Abraham adalah iman yang luar biasa. Selain dia bersegera untuk melayani orang-orang itu, tidak lamban-lamban. Dia juga mau melibatkan istrinya, melibatkan hamba-hambanya. Dan istrinya sendiri tentu ketika disuruh mengolah, sudah karena ini Abraham keluarga yang kaya, tentu istrinya punya juga saudara budak-budak perempuan yang dilibatkan saudara-saudara untuk membuat roti bundar itu. Bujangnya juga pasti punya teman-teman yang lain. Sehingga saudara-saudara Abraham layak disebut sahabat Allah karena ia punya hati seperti hati Allah yang saudara memanggil orang, memilih orang untuk menjadi kawan sekerjanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di masa pandemi seperti ini. Mungkin ada orang yang berkata ya ini tugas pemerintah. Tetapi mari kita juga mau bersama-sama. Ya, kita bersama-sama. Kalau di Jawa Tengah ini disebut dengan jogotongo. Saling memperhatikan tetangga yang satu dengan yang lain. Saling memperhatikan jemaat yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kebetulan kalau saya mau memberikan kesaksian dan bukan juga menyombongkan diri, tetapi kami mau memberi keteladanan yang baik. Ya, ketika ada salah satu saudara-saudara jemaat yang mengalami terpapar COVID dan dia punya penyakit saudara yang disebut dengan komorbid, itu berarti sangat rentan. Maka yang dibutuhkan adalah makanan yang sehat. Sementara dia tidak punya saudara-saudara orang lain di rumahnya, dia seorang diri. Dan kemudian ketika berita itu sampai kepada kami, dan istri saya berkata, tak masak kewai, ya. Aku akan memasakkan buat dia. Nanti aku juga akan kontak teman yang lain. Gantian. Ada yang hari Senin siapa, hari Selasa siapa, hari Rebu siapa. Lalu dikoordinasi. Dan puji Tuhan, ya makanan sehat yang dibuat sudah dikonsumsi oleh jemaat ini. Dan ia perlahan-lahan tubuhnya mengalami pemulihan dan pemulihan. Tentu bukan karena saudara makanan itu, tapi karena kuasa Tuhan. Tapi juga dari hati yang mau, dari orang-orang yang menolong orang lain. Kita bersyukur kalau kita tidak terpapar, tetapi bagaimana melihat mendengar ada orang-orang yang terpapar. Apa yang bisa kita lakukan? Beri yang terbaik. Jangan asal-asalan. Ya, beri yang terbaik, yang sehat. Kalau dalam makanan, konsumsi makanan biasa disebut 4 sehat, 5 sempurna. Ya, dibuatkan makanan yang sehat sehingga menolong saudara pemulihan dari sakitnya. Nah yang ketiga saudara-saudara, iman yang dilakukan dalam tindakan dengan kualitas terbaik itu betul-betul kualitasnya terbaik. Dia memberitahu kepada Sarah, kasih tepung yang terbaik. Kasih tepung yang terbaik. Aku sendiri akan mencarikan daging yang empuk dan baik. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberkati Abraham. Ya, Kejadian 12 dengan jelas, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Menjadi berkat bagi siapa? Bangsa-bangsa. Nah, sehingga apa saudara-saudara? Itu dipegang oleh Abraham. Aku harus jadi berkat. Keluargaku harus jadi berkat. Dan berkat itu sebenarnya adalah berkat Tuhan. Ya, berarti apa? Abraham mengerti dia sebagai penata layan. Dia sebagai seorang steward. Dia sebagai seorang yang diminta mengelola saja. Semua berkat dari Tuhan, bukan milik dia secara mutlak. Jadi kalau Allah sudah memberikan yang the best dalam hidupnya, Allah sudah memberikan yang the best bagi keluarganya, mengapa tidak juga memberikan yang the best bagi orang lain?
Mengapa tidak memberikan yang the best bagi Tuhan? Sehingga apa saudara-saudara, sebagai good steward, sebagai pengelola yang baik, penata layan terbaik, Abraham saudara memberikan yang terbaik. Nah, Pak, kalau terbaik itu pasti mahal. Oh tidak. Memang di Alkitab saudara, di perjanjian baru ada seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni. Itu dikatakan adalah harganya 300 dinar. Kalau 300 dinar dan 1 dinar adalah upah 1 hari, berarti 300 dinar itu upah setahun. Kalau saudara-saudara 1 hari katakanlah 100.000, itu muncul angka 30 juta. Jadi perempuan ini membeli minyak narwastu murni dengan harga 30 juta, gaji 1 tahun, lalu dituangkan di kaki Yesus. Iya Pak, itu kan mahal Pak, mahal. Yudas Iskariot sendiri katakan, kayak gitu kok diboros-boroskan. Tunggu dulu. Ya. Kata memberi yang terbaik satu bisa berarti mahal, tetapi tidak hanya itu kisah itu. Ada kisah yang lain, bagaimana janda yang miskin itu hanya memberikan 2 peser katanya. Ya, Yesus memperhatikan orang yang memberi, dan ada janda miskin memberi 2 peser, yaitu 1 duit. Kalau di kurs sekarang itu 50.000. Dibandingkan tadi ada yang memberi 30 juta, ada yang memberi 50.000, bukan masalah nominalnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi masalah kualitasnya, the quality, good quality, the best quality. Dan perempuan itu dipuji oleh Yesus karena perempuan janda miskin itu memberi dari segala yang ada padanya. Semua diberikan, hati diberikan, tapi punyanya mungkin cuma 50.000 rupiah kalau kurs sekarang. Tapi itu diserahkan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita memberi yang terbaik? Suami-suami sudahkah memberi perhatian yang terbaik kepada istri dan anak-anak di masa pandemi? Kadang-kadang masa pandemi kesempatan untuk nonton drakor gitu ya. Kesempatan untuk nonton drama Korea. Padahal mestinya itulah the quality time. Waktu yang berkualitas untuk saudara-saudara kembali membawa keluarga ini kepada jalur tracknya apa yang Tuhan kehendaki. Mengingat kembali bagaimana dulu membangun keluarga. Ya, jangan saudara-saudara malah di rumah, tidak kemana-mana, malah maaf sudah makin tahu ya kejelekan, lalu sudah kekurangan suami istri, lalu malah makin ribut. Bukan, ya justru makin melihat sisi positifnya, saling bekerja sama di rumah itu. Dan saya percaya ya, kalau kita sadar kita telah diberi yang terbaik oleh Tuhan, mari kita juga memberikan yang terbaik, kualitasnya. Kalau kita diberi oleh Tuhan memang kemampuan untuk kuantiti yang besar, mari kita berikan. Tapi kalau Tuhan beri kepada kita saudara-saudara satu hal yang mungkin tidak sebesar seperti orang lain, tidak masalah. Tidak masalah. Kembali seperti khotbah saya minggu lalu, Tuhan melihat hati. How about your motivation? Bagaimana dengan motivasi saudara memberi? Ingin dipuji orang? Percuma memberi banyak jika ingin dipuji orang. Saudara-saudara, tetapi tidak berarti tidak boleh memberi banyak. Ada yang memberi banyak, ada yang memberi sedikit. Yang penting adalah itu di hadapan Tuhan disebut the best gift. Ya, pemberian yang terbaik. Dan yang terakhir, saudara-saudara, sebenarnya tamu-tamu Abraham itu cukup dengan diberi minum dan roti bundar itu tadi. Tapi oke lah, Abraham sudah memberikan, disebutkan dengan daging yang empuk. Tapi tidak cukup itu, sudah dikatakan tadi dalam ayat-ayat itu Abraham itu juga memberikan dadi keju dan susu. Wah, luar biasa. Ya, kebutuhannya cuma 3 diberinya 5. Butuhnya cuma 3 dikasih 5. Itu disebut kualitas yang terbaik. Tidak hanya yang dibutuhkan tapi lebih daripada yang dibutuhkan. Perhatikan juga orang Samaria yang baik hati. Sebenarnya dia sudah cukup menolong orang itu, dibawa saudara kepada tabib ketika ada orang yang dirampok dalam perjalanan dari Yerusalem ya ke Yeriko. Ya. Dan imam-imam, ada imam yang berjalan dikatakan tidak peduli, ada orang Lewi yang berjalan tidak peduli melewati jalan itu. Tapi orang Samaria yang baik hati ini luar biasa. Ya, setelah dia saudara-saudara memberikan pertolongan, malah dia saudara-saudara berkata kepada pemilik penginapan, ini tak tinggali uang. Ya, kalau nanti ada perlu apa-apa pakai, dan kalau masih kurang nanti bisa ya hubungi saya. Ya. Nah, saudara-saudara, memberi lebih dari yang dibutuhkan. Ini saudara-saudara, pantas Abraham itu disebut sahabat Allah. Karena Allah sendiri punya hati seperti itu. Allah memberikan kepada kita lebih yang kita butuhkan. Perhatikan Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Kalau ada di antara kita yang masih khawatir akan pemeliharaan Allah. Allah adalah Bapa kita dan kita adalah biji matanya. Kita dilukis, kita diukir di telapak tangannya. Hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Dan Efesus 3 ayat 20 tadi berkata bahwa Tuhan sanggup memberikan bahkan lebih dari yang dapat kita pikirkan dan doakan. More. Lebih dari yang kita butuhkan. Nah, kalau kita punya keyakinan ini, kita tidak akan lagi pernah khawatir. Ya, Tuhan sanggup memberi lebih dari yang kita butuhkan. Bahasa saudara-saudara yang digunakan di Filipi 4 ayat 19, kata Rasul Paulus, Allahku akan mencukupi. Kata mencukupi di situ itu pakai kata bahasa Inggris, He will supply. Mensupply. Mensupply itu berarti lebih dari sekedar mencukupi. Tapi saudara-saudara sampai lebih dari yang dibutuhkan. Untuk apa? Supaya juga bisa digunakan untuk yang lain. Nah, tamu Abraham mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Tidak hanya air, tidak hanya saudara-saudara roti bundar, tidak hanya saudara-saudara daging, ditambah lagi keju, ditambah lagi susu, luar biasa. Abraham disebut sahabat Allah. Nah, saudara-saudara, kita juga sering menyanyi bukan we are the friends of God. Kita adalah sahabat Allah. Tapi pertanyaannya apa? Hati kita itu match dengan hati Allah yang selalu berkemurahan, yang selalu ingin memberi, Allah yang selalu ingin memberikan berkat kepada anak-anaknya. Ataukah kita menyebut diri kita sahabat Allah tapi bahasa Jawa kekennya, meditnya, kikirnya setengah mati. Ya. Selalu berkata aku butuh, aku butuh, aku butuh. Betul, saudara, kita butuh. Tapi perhatikan ada orang lain yang lebih butuh. Kita perlu, ada orang lain yang lebih perlu. Dan saudara-saudara, kita tidak akan pernah kekurangan pengalaman-pengalaman orang-orang yang suka memberi. Bahkan sebelum memberi, kadang-kadang Tuhan sudah menyediakan itu. Ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini saudara-saudara, dia selalu berdoa setiap hari begini. Tuhan, kami rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu karena kami adalah keturunan daripada Abraham. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Like father, like son. Engkau Bapak pemurah. Kami juga mau menjadi anak-Mu yang pemurah. Ya, kalau Engkau memberkati kami. Ya, dan Tuhan sudah memberkati. Berikan kepada kami petunjuk kepada siapa kami harus menyalurkannya. Dan sudah-sudah ketika sepasang suami istri ini berdoa seperti itu aneh sekali. Ya, ketika ada orang saudara-saudara yang kemudian datang dan meminta bantuannya, itu Tuhan sudah sediakan. Sehingga seringkali suami istri ini ketika mendapat berkat, dia selalu berkata, Tuhan berkat ini untuk siapa? Untuk kami sudah cukup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal sudah cukup. Alat transportasi yang sederhana sudah cukup. Ini berkat untuk siapa? Pasti Tuhan ingin ini untuk diberikan kepada orang lain. Dan betul sudah. Kadang-kadang keesokan harinya, kadang-kadang lusanya, kadang-kadang dalam minggu itu. Selalu Tuhan kirim orang yang membutuhkan sesuatu. Dan suami istri ini berkata, nah ini kita tahu. Kita cuma menjadi penyalur saja. Ya, kita cuma menyalurkan yang the best, yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman Abraham adalah iman dengan kualitas yang terbaik. Bagaimana dengan iman saudara? Mari di masa pandemi ini kita tidak hanya fokus pada bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi justru ini adalah ujian. Apakah kita tetap dapat menjadi berkat. Dan biar kiranya kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kita lakukan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, orang lain di sekitar kita terberkati. Bersegeralah, bersegeralah. Dan berikan saudara-saudara, libatkan orang lain untuk bekerja sama. Berikan yang terbaik dan berikan lebih dari yang mereka butuhkan. Tuhan memberkati. Berikanku hati seperti hatimu. Haleluya. Mari kita minta hati Tuhan. Hati kita menjadi serupa dengan hatinya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu.
berikanku hatimu, melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku hatimu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku hatimu, berikanku hatimu, berikanku hatimu. Terima kasih Bapa, Engkau telah berikan kepada kami satu keteladanan sahabat Allah, yaitu Abraham. Dan biar kami sebagai anak-anak Abraham secara rohani memiliki hati seperti hati Bapa, keteladanan seperti Abraham, melakukan segala sesuatu yang baik dengan bersegera, melibatkan orang lain, dan dengan kualitas yang terbaik, bahkan lebih dari yang orang-orang lain butuhkan. Terima kasih, kami percaya kami menjadi penyalur-penyalur berkat-Mu, karena kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kami satukan hati apabila ada anak-anak-Mu yang masih di dalam kebutuhan. Mari Engkau Bapa yang baik, Engkau akan mensuplai, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Bisnis-bisnis yang sedang dilakukan dalam kondisi yang sulit seperti ini. Tapi kami percaya ketika Engkau membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu, Tuhan, bahkan juga sebangsa setanah air yang sedang terpapar oleh COVID-19 ini. Kami percaya Engkau punya kuasa yang luar biasa untuk boleh memulihkan, menyembuhkan, dan terlebih memiliki hati yang bersukacita. Karena Tuhan, hati yang bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami tidak panik, kami tidak takut, karena Tuhan setia menjaga kami. Mendoakan juga pemerintah kami yang terus berupaya Tuhan untuk melakukan satu upaya-upaya yang besar untuk vaksinasi semuanya juga berjalan dengan baik, sehingga 1 juta satu hari bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara, angkatlah tanganmu. Mari kita sadari bahwa kita sungguh sangat terbatas dan kita membutuhkan penyertaan Tuhan senantiasa. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin.